Jadi Pak Slamet, kalau melihat pemberian gelar Jenderal Kehormatan ini yang penuh kepada Prabowo Subianto, apakah ini memang beliau diberikan apresiasi sebagai Menteri Pertahanan atau karena memang sudah dinyatakan menang versi quick count, tapi kita masih menunggu nih, real count masih terus berjalan walaupun suaranya masih unggul? Ya, pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 10, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi Presiden itu sesungguhnya tanpa usulan dari Mabes TNI, itu dia punya hak prerogatif untuk memberikan kenaikan pangkat, termasuk kehormatan. Tentu ini politis dan rata-rata kenaikan pangkat bintang 4 itu politis, tidak bisa dilepaskan. Nah, TNI politiknya adalah politik negara, itu betul. Jadi cara perspektif Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan mengusulkan hanya untuk berpikir bahwa ini menteri yang sudah bekerja untuk kepentingan negara dalam perspektif politik negara, bukan politik praktis. Nah, tentu saja tidak bisa dilepaskan persoalannya terkait dengan ini tahun politik, ya kan? Menjadi kecurigaan dan segala macam. Kebetulan juga ini kan presiden terpilih versi quick count, versi exit poll. Nah, biasanya itu tidak akan berubah banyak. Nah, karena itu jangan lupa sebagai pemenang Pilpres, maka Prabowo akan dilantik. Kalau tidak ada halang rintang dalam dinamika politik, akan dilantik. Nah, otomatis dia akan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Sehingga kemudian ini menjadi hal yang lumrah gitu. Sesuatu yang memang ini sebenarnya dalam tanda petik dihukum lebih dari 24 tahun. Kemudian persoalan kenaikan itu juga sama. Pak Harto itu pensiun tahun 1976. Kemudian mendapatkan Jenderal Bintang 5 beserta Jenderal AH Nasution itu setelah usianya 76 tahun, 78 sorry. Ya, sekitar 78 tahun. Jadi sudah cukup tua. Pak Nasution 81 tahun. Nah, ini juga rata-rata begitu. Nah, persoalannya adalah Presiden Jokowi sebagai presiden tentu punya kepentingan politik. Dia ingin soft landing. Soft landing, dia ingin kemudian ada relasi kuasa dengan presiden terpilih. Tentu ini ada urusannya patron dan klan. Kalau dari teori patron klan adalah saya sudah memberimu sebuah kenikmatan, sebuah hadiah, maka tolong juga lah kira-kira, tolong lindungi aku, tolong kemudian jaga aku. Kira-kira begitu juga. Itu juga yang dipidatokan oleh Jenderal Wiranto pada saat Pak Harto lengser, pelantikan B.J. Habibie sebagai presiden. Jenderal Wiranto juga ambil mic bahwa dia menjaga keamanan keluarga presiden. Saya kira itu wajar-wajar saja. Jadi ada kepentingan politik jelas. Politik bukan di permukaan tapi di kedalaman. Kira-kira. Kita langsung ke Pak Suryo Prabowo. Mungkin masyarakat masih banyak yang multi tafsir, interpretasinya berbeda, menangkap momen hari ini gelar Jenderal Kehormatan. Tapi kalau dari sudut pandang Pak Suryo Prabowo, apakah memang ini sangat lumrah karena banyak tokoh yang pernah menerima penganugerahan serupa meskipun timingnya sangat berdekatan dengan kontestasi pemilu ini? Pak Suryo Prabowo. Nah, baik, untuk Jenderal Kehormatan ini sudah banyak diberikan oleh presiden terdahulu. Mulai zaman Pak Harto, dia juga memberikan, mulai Habibie jelas enggak karena cuma 1 tahunan. Gus Dur saja yang sebentar, itu dia memberi gelar Jenderal Kehormatan pada beberapa menterinya. Pak SBY saya tidak tahu persis, mungkin karena tidak ada menteri yang militer, tapi setahu saya ada Letnan Jenderal Kehormatan, itu Pak Mangindaan kalau tidak saya lupa. Kemudian ya wajar kalau Pak Jokowi menganugerahin gelar Jenderal Kehormatan. Jadi ini menurut saya nggak ada kaitannya dengan Pilpres. Dan tidak mungkin terus langsung hasil real count-nya jadi nambah banyak sekian persen gitu ya. Itu terlalu naif lah berpikir seperti itu. Jadi
menurut saya penganugerahan Jenderal Kehormatan itu seharusnya sudah haknya Prabowo Subianto. Dan melegalisasinya baru Presiden Jokowi. Yang pasti buat Prabowo itu bukan hal yang signifikan. Kalau buat saya pribadi, karena saya bekas anak buahnya, saya senang karena ternyata komandan saya bukan pelanggar HAM. Dia dulu hanya diadili secara politis oleh para seniornya. Tentunya para seniornya juga ada tekanan politis dari kekuatan lain. Tapi perlu disadari, dia tidak terlibat apapun dalam masalah kerusuhan. Entah itu Trisakti, Semanggi, Aceh, Papua, Timor. No, dia melakukan tugasnya sebagai prajurit dan saya anak buahnya. Jadi saya sebenarnya marah kalau dia dituduh macam-macam. Karena framing dari media, framing dari para seniornya, framing dari politisi dan lawan politiknya. Jadi wajar tadi sudah disampaikan oleh Pak Slamet Ginting, nggak ada yang aneh gitu ya. Kalau malah presiden pertama Bung Karno tuh bikin pangkat sendiri, pakai baju militer sendiri. Jadi ini wajar, nggak usah dikaitkan dengan politik praktis. Tapi semua sebagai hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh presiden. Baik, Pak Suryo. Ini hanya diberikan pada Dan purnawirawan. pangkat kehormatan ini hanya diberikan pada purnawirawan ya, bukan perwira aktif. Terima kasih. Ya. Pak Suryo, kalau pangkat kehormatan ini hanya diberikan kepada purnawirawan, lantas sebenarnya pangkat kehormatan ini bermakna apa sih, Pak Suryo, kalau dari segi kemiliterannya? Apakah ada efek tertentu yang didapatkan Saya oleh nggak tahu orang bahasa yang politis, tapi menerimanya? Saya nggak ngerti bahasa politis atau bahasa hukum. Saya ngerti kalau bahasa awam ya sebagai tanda terima kasih atau penghormatan atas apa yang telah dilakukan oleh seorang menteri yang berasal dari purnawirawan. Bahwa purnawirawan itu masih bisa berkarya buat negara dan bangsa. Jadi bentuk pangkat kehormatan macam-macam, kan ada kenaikan pangkat luar biasa dan ini Jenderal Kehormatan. Kalau yang lain-lain nggak, pengaruhnya paling tunjangan kali ya, naik 200 atau 300 ribu, saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas jangan dipolitisir lah ini. Ini tidak ada kaitannya dengan pilpres, politik balas budi. Saya tidak tahu presiden yang lalu merasa balas budi atau tidak. Tapi ini murni memang begitulah yang harus dilakukan oleh seorang kepala negara kepada para menterinya yang mantan purnawirawan. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Suryo Prabowo. Kita ke Bang Daniel. Bang Daniel, kami juga ingin tahu setelah mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan ini, apakah nanti ada tanggung jawab tersendiri atau hanya sebatas simbolis saja, Bang Daniel Anzar? Ya, pertama kan ini adalah bentuk apresiasi ya, apresiasi kemudian pengakuan dari keluarga besar TNI dalam hal ini terkait dengan kerja-kerja Pak Prabowo, kontribusi Pak Prabowo di bidang pertahanan dan militer. Kemudian juga apresiasi dari Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Joko Widodo karena kerja-kerja Pak Prabowo di bidang pertahanan dan militer. Dalam hal ini beliau sebagai Menteri Pertahanan, ditambah dengan panjangnya dedikasi beliau buat bangsa dan negara, baik ketika beliau sebagai militer aktif dan kemudian pada saat ini sebagai Menteri Pertahanan. Jadi ini bentuk apresiasi yang memang tadi disebutkan oleh Pak Suryo Prabowo ya wajar diberikan kepada tokoh-tokoh yang memang berkontribusi. Jadi ya kita jangan pelit mengapresiasi semua orang yang sudah berkontribusi untuk bangsa dan negara. Kemudian kedua, apakah ada perbedaannya? Tentu ada perbedaannya. Kalau Pak Prabowo suka bercanda dulu, pensiunnya itu ya sekitar 4 jutaan sekian. Pak Suryo Prabowo itu tahu persis nilainya 4 jutaan. Ya, nanti kalau bintang 4 mungkin nambah 200 ribuan. Jadi yang jelas ini tradisi baik yang memang sudah dimulai sejak awal terkait dengan apresiasi seperti ini. Dan apalagi ini memang haknya Pak Prabowo sebenarnya
Tapi beliau sejak tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga memang belum bersedia menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa tersebut, dan baru bersedia pada akhir-akhir periode pengabdian beliau sebagai Menteri Pertahanan. Karena di awal dulu Pak Prabowo selalu menyebutkan, saya belum banyak melakukan perubahan-perubahan di bidang pertahanan dan militer ketika menjadi Menteri Pertahanan. Baru sekarang di akhir periode kita melihat banyak perubahan, banyak kontribusi beliau di Kementerian Pertahanan, di sektor pertahanan dan militer. Barulah kemudian Pak Prabowo mau menerima apresiasi yang diberikan oleh Presiden dan keluarga besar TNI. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Slamet Ginting. Pak Slamet Ginting, dengan pemberian penghargaan Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto, bagaimana kemudian efek politiknya? Apa katakanlah keuntungan yang didapatkan oleh beliau? Keuntungan yang didapatkan oleh Prabowo, tentu semua lulusan Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian, cita-citanya ingin jadi bintang 4. Karena itu dia tercapai walaupun harus menunggu setelah 26 tahun. Tapi dari diberhentikan. Segi politisnya apa manfaat yang didapatkan? Dari segi politis tentunya bargaining politiknya juga akan lebih tinggi, merasa lebih tinggi bahwa saya juga bintang 4 ya, walaupun itu kehormatan. Dan ini menjadi politis dalam pengertian dia akan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, dan itu lengkap. Bahkan seperti tadi Pak Suryo Prabowo bilang, Presiden Soekarno mengenakan pangkat bintang 5 untuk posisinya, dan ini kan juga tidak ada sesuatu yang tidak politis. Pada saat Faisal Tanjung memberikan anugerah Jenderal Besar Kehormatan pada Pak Harto pada 97, niatnya adalah Pak Harto berhentilah. Niatnya begitu, berhenti tidak untuk lanjut lagi menjadi presiden. Untuk Aha Nasution ada rekonsiliasilah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi ada kepentingan-kepentingan politis. Nah, kalau soal ini juga jelas bahwa Prabowo semakin firm di depan para prajuritnya, karena beberapa jenderal perwira tinggi bintang 4 kemudian ketika berbicara dengan Prabowo misalnya, gini-gini saya bintang 4 loh, dia bintang 3. Jadi ada aspek psikologi politik. Nah, ini menurut saya yang tidak bisa dilepaskan dari pemberian pangkat ini. Kalau soal yang lainnya, karena dari tahun 93 kemudian baru ada lagi pada tahun 2000 eranya Gus Dur, 4 menteri diberikan jenderal bintang 4. Kemudian baru terakhir adalah pada tahun 2004 pada saat Hendro Priyono dan Haris Sabarno menjadi bintang 4. Dan ini semuanya politis terkait dengan figur yang memang layak mendapatkan prestasi atau penghargaan itu. Dan lagi-lagi Prabowo tentunya akan lebih firm lagi pada saat pelantikannya nanti menjadi capres atau presiden terpilih. Nah, ini kemudian sekaligus menggambarkan bahwa DKP itu menjadi kontroversi, sama dengan kasus Sintong Panjaitan. Dia mendapatkan pangkat Letnan Jenderal Kehormatan dari Presiden B.J. Habibie. Itu kan juga sama, diberhentikan, kemudian juga mendapatkan pangkat kehormatan. Jadi lagi-lagi kita ingin melihat bahwa Jenderal Ah Nasution juga pernah diberhentikan, termasuk Gatot Subroto dan juga TB Simatupang, tapi kemudian ditarik lagi dalam pemerintahan karena ada kepentingan politik presiden. Maka jelas ini ada kepentingan politik Presiden Jokowi. Terima kasih banyak Pak Slamet Ginting, Bang Daniel Anzar Timanjuntak, terima kasih Pak Suryo Prabowo sudah bergabung di Kabar Petang.